Pesta di rumah itu selalu megah. Tapi setiap pesta selesai, ada yang gak pernah pulang. Aku ingat betul malam itu. Musik keras, makanan berlimpah, tawa di mana-mana. Lampu-lampu hias menggantung di langit-langit ruang tamu, membuat rumah kami terlihat seperti istana kecil di tengah kegelapan desa. Orang-orang datang dari mana-mana, senyum, bersalaman, memuji keluarga kami. Katanya, keluarga Pak Arman tuh beda, adem ayem, rezekinya nggak habis-habis. Tapi malam itu, aku, Lina, mulai sadar ada yang janggal. Bukan karena pesta yang terlalu mewah atau tamu yang terlalu banyak. Tapi karena tatapan Eko, adikku. Ia berdiri di dekat tangga, matanya kosong, wajahnya pucat, dan tangannya gemetar pelan. Dia nggak makan apapun. Padahal, makanan malam itu luar biasa enak. Tapi bukan itu yang bikin aku ngeri. Dia bisik ke aku satu kalimat yang bikin jantungku langsung turun ke perut. Tahun lalu, Bu Yati nggak pernah pulang, Mbak. Bu Yati? Penjaga toko kelontong yang suka bantu Mama kalau bikin makanan untuk acara? Iya, dia datang ke pesta tahun lalu. Aku ingat dia senyum-senyum bawa kue bolu. Tapi sejak itu, emang sih, aku nggak pernah lihat dia lagi. Kukira pindah. Tapi Eko bilang, dia juga datang tahun lalu, berdiri di tempat yang sama kayak Ibu Rini sekarang. Terus besoknya, hilang. Sama. Aku langsung nengok ke arah ruang makan. Ibu Rini, tetangga baru yang ramah banget, lagi ketawa sambil ngambil ayam bakar. Nggak ada yang aneh sama dia. Tapi kalimat Eko bikin semuanya terasa mencekam. Rumah kami mendadak dingin. Aku mulai memperhatikan sekeliling. Banyak tamu, tapi nggak semua dikenali. Ada yang wajahnya asing, ada yang terlalu pendiam. Dan yang paling bikin bulu kuduku berdiri, Bapak, yang biasanya ramah dan penuh wibawa, malam itu, senyumnya lain. Seolah dia lagi menyembunyikan sesuatu. Di tengah pesta itu, suara tertawa dan musik mendadak lenyap di telingaku. Aku cuma bisa dengar degup jantung sendiri. Dan langkah kaki seseorang di loteng. Padahal nggak ada yang naik ke atas. Aku tarik Eko, tapi dia malah bilang pelan, mereka udah datang, Mbak. Tumbalnya harus ada, atau kita semua yang digantiin. Aku ketawa kecil, mencoba anggap dia bercanda. Tapi waktu aku nengok lagi ke tangga, ada bekas darah kecil. Menetes dari atas. Dari loteng. Dan malam itu, satu tamu, hilang tanpa jejak. Setelah pesta selesai, rumah jadi sunyi banget. Padahal biasanya masih ada suara piring kotor, obrolan mama sama tante-tante yang bantu beres-beres, atau suara bapak ngobrol sama tamu terakhir yang belum pulang. Tapi malam itu, semuanya sepi. Kayak rumah kosong. Aku turun ke dapur, pengen cari air putih, tapi pas lewat ruang tamu, aku lihat ada satu piring yang jatuh di lantai. Pecah. Tapi nggak ada orang yang bersin. Lampu masih nyala, sisa makanan masih numpuk di meja. Seolah-olah semuanya ditinggalin buru-buru. Eko duduk di pojokan sofa, mukanya pucat. Tangannya melingkarin lutut, matanya melotot ke arah jendela. Eko, panggilku pelan. Dia nggak jawab. Tapi tangannya menunjuk keluar. Aku ikut lihat. Di luar, taman rumah yang biasanya terang karena lampu sorot, sekarang remang-remang. Ada sosok yang berdiri diam di dekat pohon mangga. Aku kira itu tamu yang lupa pulang, tapi makin aku perhatiin, aku sadar, sosok itu nggak bergerak sama sekali. Nggak ngobrol, nggak jalan, bahkan bayangannya pun nggak goyang tertiup angin. Dia berdiri kayak patung. Aku buka pintu, teriak, Bu, mau pulang? Masih ada makanan kalau mau bungkus. Nggak ada jawaban. Tapi sosok itu tetap di situ. Waktu aku melangkah keluar satu kaki, lampu taman tiba-tiba mati. Gelap total. Dan pas aku nyalain senter dari HP, sosok itu udah nggak ada. Aku langsung lari masuk lagi, jantungku deg-degan. Eko, tadi kamu lihat juga kan? Dia cuma angguk pelan. Mereka selalu muncul setelah pesta selesai. Nungguin yang belum diambil. Aku kesel. Kamu ngomong apa sih, Ko?
Diambil siapa? Ngomong jelas dong. Dia nggak jawab. Tapi kemudian, dia berdiri dan jalan pelan ke arah tangga. Aku mau lihat loteng. Eko, jangan main ke atas, yuk kita tidur aja. Terlambat. Dia udah naik. Aku terpaksa nyusul. Tangga rumah kami dari kayu tua, dan setiap injakan selalu bunyi kriet pelan. Di tengah jalan, aku nyium bau aneh. Bukan bau makanan basi, tapi bau anyir. Kayak darah. Waktu kami sampai di depan pintu loteng, ada sesuatu yang nempel di gagangnya. Kayak rambut. Panjang, hitam, kusut. Aku ragu mau buka pintunya. Tapi Eko malah dorong perlahan. Loteng gelap. Tapi di dalamnya, aku bisa lihat, ada baju. Baju Ibu Rini. Tergantung di paku, masih ada nama tagnya. Lengkap sama bercak merah di ujung lengannya. Aku mundur perlahan. Ko, ini apaan? Eko cuma bilang satu kalimat sebelum lampu loteng tiba-tiba nyala sendiri. Mereka selalu ninggalin tanda. Sejak malam itu, semuanya berubah. Di luar, kehidupan rumah kami terlihat biasa-biasa saja, seperti nggak ada yang terjadi. Tapi di dalam, aku mulai merasa ada sesuatu yang mengendap di setiap sudut rumah ini, sesuatu yang nggak bisa aku jelaskan. Keganjilan itu makin terasa, apalagi saat Eko mulai nggak mau ngomong banyak tentang apa yang dia lihat di loteng. Di sekolah, Lina sibuk dengan pelajarannya, sementara aku masih kebayang sama kejadian malam itu. Aku tahu dia mulai merasa ada yang nggak beres, tapi dia nggak pernah bilang langsung. Cuma matanya yang tampak selalu mencari-cari sesuatu. Aku nggak ngerti kenapa, tapi aku merasa kalau aku nggak segera cari tahu, semuanya akan makin parah. Pak Herman, sahabat Bapak yang selalu hadir setiap kali ada pesta, makin sering datang. Setiap kali dia datang, ada sesuatu yang terasa menekan di dadaku. Entah kenapa, tatapannya ke Eko dan aku selalu penuh dengan arti. Dia selalu duduk di sudut ruang tamu, mengamati semua orang yang datang. Terkadang, aku merasa dia seperti predator yang lagi menunggu mangsanya. Suatu malam, aku nggak sengaja dengar percakapan Bapak dan Pak Herman di ruang makan. Aku nyelinap di balik pintu, dan suara mereka cukup jelas terdengar. Pak Herman, saya rasa sudah saatnya. Kita nggak bisa terus-terusan seperti ini. Lina dan Eko mulai curiga, suara Bapak terdengar sedikit gelisah. Pak Herman menjawab, tenang, Arman. Mereka nggak akan tahu apa-apa. Ini sudah berlangsung begitu lama. Mereka cuma perlu ikut aturan main, semua akan baik-baik saja. Aku terdiam di tempat, nggak tahu harus gimana. Apa yang mereka bicarakan? Tentang apa? Dan yang paling bikin aku takut, kenapa nama aku dan Eko disebut-sebut? Hari berikutnya, aku semakin curiga. Setelah sekolah, aku pulang lebih cepat dan lihat Eko lagi duduk di depan loteng. Tanpa ngomong apa-apa, aku ikut duduk di sampingnya. Matanya yang kosong makin membuatku bingung. Ko, ngomong sama aku, kenapa kita nggak bisa keluar dari sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku bertanya pelan. Dia menatapku, mulutnya komat kamit, seperti ngomong dengan dirinya sendiri. Lalu, dengan suara pelan, dia berkata, ini rumah kita, Mbak. Tapi rumah ini bukan cuma milik kita. Kita cuma numpang. Aku langsung merinding. Apa maksudnya? Dan tepat saat itu, aku dengar suara langkah kaki dari atas. Bukan Bapak. Bukan Ibu. Ini langkah yang berbeda, seperti kaki yang lebih berat. Kaki yang gak seharusnya ada di rumah ini. Ko, kita harus keluar dari sini, aku mulai panik. Eko nggak jawab, dia malah bangkit, matanya penuh dengan ketakutan yang gak pernah aku lihat sebelumnya. Tapi kita nggak bisa, Mbak. Mereka akan datang jika kita pergi, ujarnya. Aku nggak tahu siapa yang dia maksud dengan mereka. Tapi satu yang aku tahu, rumah ini sudah mulai terasa seperti penjara yang mengikat kami. Setiap hari, semakin banyak hal yang gak bisa dijelaskan. Setiap malam, semakin banyak orang yang menghilang, dan semakin jelas bahwa kami, keluarga kami,
menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang bisa aku bayangkan. Aku tahu, kalau aku nggak segera mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, kami semua akan menjadi bagian dari teka-teki yang nggak akan pernah terpecahkan. Dan semakin aku mencari jawabannya, semakin aku sadar, ada harga yang harus dibayar. Setiap kali pesta selesai, ada seseorang yang harus hilang. Dan kali ini, mungkin giliran kami. Seminggu setelah percakapan itu, aku mulai merasa rumah kami benar-benar bukan rumah yang dulu aku kenal. Semakin hari, suasana di sini semakin aneh. Aku nggak tahu lagi harus cari penjelasan di mana. Tapi setiap malam, aku selalu merasa ada yang mengintai dari balik bayangan. Pada suatu malam, setelah semua orang tidur, aku terbangun karena suara ketukan pelan di dinding kamar. Awalnya aku kira itu cuma suara biasa, angin atau mungkin sesuatu yang bergeser. Tapi ketika ketukan itu terus berulang, aku mulai merasa ada yang gak beres. Suaranya pelan, ritmis, seperti seseorang yang sengaja mengetuk-ngetuk dinding dengan jarinya. Aku coba bangun dan memeriksa, tapi gak ada apa-apa. Semua pintu terkunci, dan Eko sudah tidur di sebelahku. Lalu aku dengar lagi, suara itu semakin keras. Kali ini, sepertinya berasal dari lantai atas, di atas loteng. Aku pun berjalan pelan menuju tangga. Setiap langkahku terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahan aku untuk melangkah lebih jauh. Ketika aku sampai di depan loteng, perasaan aneh mulai menghantuiku. Ada sesuatu yang membuatku merasa seperti dipanggil, seperti ada kekuatan yang mencoba memaksaku masuk ke dalam. Aku tarik napas dalam-dalam dan membuka pintu loteng. Begitu pintu terbuka, bau anyir itu langsung menyerbu hidungku. Bau darah. Aku hampir muntah, tapi aku terus melangkah masuk, mataku menyesuaikan dengan kegelapan. Aku menyalakan senter, dan di sana, di sudut ruangan yang gelap, ada sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang sangat cepat. Aku terkejut, hampir menjatuhkan senter, tapi aku berhasil menahannya. Sosok itu, aku nggak tahu itu apa, seperti bayangan hitam, bergerak liar di sudut-sudut loteng. Matanya menyala, seperti dua titik api yang menyala di dalam kegelapan. Tanpa pikir panjang, aku berlari keluar dari loteng dan menutup pintu dengan cepat. Jantungku hampir copot. Ketika aku duduk di tangga, berusaha mengatur napas, aku dengar suara langkah kaki lagi, kali ini datang dari lantai bawah. Aku coba tenang, berpikir itu mungkin Eko atau Bapak. Tapi begitu aku lihat ke arah pintu ruang tamu, aku lihat bayangan bergerak cepat di dalam. Aku langsung lari ke kamar Eko, mengguncang-guncangnya, "Ko, bangun. Ada yang aneh di bawah." Eko cuma memandangku dengan tatapan kosong. "Mereka sudah datang, Mbak. Sudah terlalu lama kita nggak bayar harga." Aku bingung. Siapa yang datang? Apa yang harus kita bayar? Eko cuma diam, kemudian dia bilang, "Sudah terlambat." Aku masih nggak paham, tapi detik itu juga, aku merasakan getaran di lantai, seperti ada yang sangat besar bergerak di bawah sana. Rasanya seperti rumah kami akan hancur. Aku nggak bisa diam lagi. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku harus menghadapi kenyataan, apapun itu. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku tahu satu hal, malam ini, sesuatu yang sangat buruk akan terjadi di rumah ini. Sesuatu yang nggak bisa dihentikan lagi. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, tapi malam itu adalah titik balik. Setelah peristiwa di loteng, aku merasa seperti hidupku berubah dalam sekejap. Ada sesuatu yang sangat besar dan gelap sedang menguasai rumah ini, dan aku, Lina, harus mengetahui apa itu, apapun risikonya. Keesokan harinya, aku coba berbicara lagi dengan Eko. Dia duduk di depan rumah, matanya kosong seperti biasa, dan ketika aku menghampirinya, dia nggak banyak bicara. Tapi kali ini, aku nggak mau mundur. Aku harus tahu lebih banyak. "Ko, kamu harus cerita. Kenapa rumah ini terasa seperti penjara? Kenapa setiap kali ada pesta, ada yang hilang? Apa yang terjadi sama Bu Yati? Dan kenapa tadi malam, ada yang aneh banget di loteng?" Eko diam.
lama banget. Seperti dia lagi mikir, bingung mau mulai dari mana. Akhirnya, dia buka mulut pelan. Dulu, pas aku masih kecil banget, aku sering dengar cerita dari Bapak dan Pak Herman. Mereka bilang, keluarga kita sudah terikat dengan sesuatu yang gak bisa dibatalin. Ini bukan cuma tentang uang atau kekayaan, Lina, tapi tentang jiwa. Jiwa yang harus dibayar. Aku langsung terdiam. Jiwa yang dibayar? Eko mengangguk, matanya masih kosong. Pak Herman yang ngenalin Bapak sama ritual itu. Awalnya, Bapak nggak mau, tapi Pak Herman bilang, kalau nggak ikut, kita bakal kehilangan semuanya. Rumah, bisnis, bahkan hidup kita. Dulu, Bapak nggak percaya, tapi setelah beberapa kali gagal, dia akhirnya setuju. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-kata Eko. Apa maksudnya Bapak terikat dengan sesuatu? Dan Pak Herman? Kenapa dia bisa punya pengaruh sebesar itu terhadap keluarga kami? Tumbal, Lina, Eko melanjutkan, suaranya bergetar. Setiap kali kita merayakan sesuatu, kita harus memberi tumbal. Itu cara mereka, supaya semua yang kita punya nggak hilang. Kita harus memberi sesuatu, atau seseorang. Tumbal? Aku merinding. Semua yang terjadi, semua yang hilang, itu bagian dari ritual? Tapi kenapa Eko baru cerita sekarang? Kenapa dia nggak bilang dari dulu? Aku bertanya lagi, tapi kenapa kita nggak bisa keluar dari sini? Kenapa kita nggak bisa berhenti? Eko menunduk. Karena darah sudah terikat, Mbak. Ini sudah jadi perjanjian yang nggak bisa dilanggar. Kalau Bapak berhenti, kita semua akan kehilangan semuanya. Kita nggak akan punya apa-apa lagi. Bahkan, bisa jadi kita yang jadi tumbal. Aku nggak bisa menahan diri. Semua yang ada di kepalaku seperti ledakan. Aku ingin tahu lebih banyak. Aku harus tahu lebih banyak. Jadi, Bu Yati, dia nggak cuma hilang, kok? Dia jadi tumbal? Eko nggak jawab langsung. Tapi matanya yang gelap berkata semuanya. Iya, Bu Yati adalah yang terakhir. Tahun lalu, dia datang ke pesta. Dan setelah itu, dia nggak pernah kembali. Kepalaku berputar. Kenapa aku nggak sadar dari dulu? Kenapa aku nggak lihat semua ini? Aku kembali memikirkan pertemuan Bapak dan Pak Herman semalam. Kenapa Pak Herman selalu hadir setiap kali ada pesta? Apa hubungannya dia dengan semua ini? Aku mulai merasa, semakin aku mencari tahu, semakin dalam aku terperangkap dalam jaring yang sulit untuk lepas. Saat itu juga, aku merasa ada sesuatu yang mengamati kami. Seperti ada mata yang terus mengawasi setiap gerak-gerik kami. Aku menoleh ke belakang dan melihat bayangan hitam bergerak cepat di jendela, seolah menghilang dalam kegelapan malam. Tapi aku nggak bisa berhenti. Aku harus tahu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan keluargaku? Eko menatapku dengan tatapan penuh ketakutan. Lina, jika kamu terus melawan, mereka akan datang ke kita. Mereka nggak akan berhenti sebelum kita bayar harga yang terakhir. Aku tahu sekarang, keluargaku sudah terikat dalam sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa aku bayangkan. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya adalah dengan mencari tahu lebih dalam. Tapi semakin aku mendekat pada kenyataan, semakin aku tahu bahwa jawabannya mungkin akan lebih menakutkan dari yang aku kira. Aku nggak bisa diam lagi. Semua yang sudah terjadi, semua yang telah aku ketahui, membuatku semakin yakin bahwa rumah ini, keluargaku, bahkan hidup kami, terikat oleh sesuatu yang jauh lebih besar dan gelap dari yang bisa aku pahami. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus melawan, meskipun aku tahu itu bukan hal mudah. Setelah percakapan dengan Eko, aku merasa seperti hidupku berjalan di ujung jurang. Setiap kali aku berpikir untuk mundur, pikiranku malah dihantui oleh suara-suara aneh di malam hari, bayangan-bayangan gelap yang muncul tiba-tiba, dan perasaan tidak tenang yang terus-menerus menggantung di atas kepalaku. Rumah ini bukan lagi tempat yang aman. Ini sudah jadi penjara bagi kami. Aku mulai mencari tahu lebih banyak tentang ritual yang sudah mengikat keluargaku ini. Eko bilang Pak Herman yang pertama kali memperkenalkan perjanjian itu ke Bapak.
Dan setiap pesta, tumbal harus diberikan sebagai bayaran untuk menjaga segala yang kami miliki. Itu yang membuatku takut. Bukan hanya karena mereka memilih siapa yang harus hilang. Tapi karena aku tahu, kami sudah berada dalam lingkaran yang tak bisa keluar. Satu-satunya orang yang bisa aku ajak bicara adalah Bapak. Tapi sejak semalam, dia berubah. Dia lebih pendiam, lebih gelisah. Setiap kali aku menatapnya, aku bisa merasakan kekhawatiran yang mendalam. Ada ketakutan di matanya. Seperti dia tahu bahwa ada sesuatu yang harus dia bayar, tapi dia tidak bisa menghindar. Aku memutuskan untuk bicara dengan Bapak malam itu. Dia sedang duduk di ruang tamu, membaca koran, tetapi aku bisa melihat bahwa dia tidak benar-benar fokus pada apa yang ada di depannya. Ketika aku duduk di sebelahnya, dia langsung menatapku dengan tatapan kosong, seperti sudah menunggu sesuatu. "Bapak, kenapa kita nggak bisa berhenti?" tanyaku langsung. Suara aku bergetar, tapi aku coba untuk tetap tenang. "Kenapa kita harus terus ikut ritual itu? Apa yang bakal terjadi kalau kita berhenti?" Bapak tidak langsung menjawab. Dia menunduk, menarik napas panjang, seolah berpikir keras sebelum berkata, "Lina, ini bukan keputusan yang bisa diambil dengan mudah. Kami sudah terikat, bahkan lebih dari yang kamu bayangkan." Aku bisa merasakan getaran dalam suaranya. Ada sesuatu yang menyesakkan di dalam dadanya. Aku tahu, dia sudah terlalu lama terjebak dalam ini. "Bapak, kita bisa keluar dari sini, kan?" Aku menatapnya tajam. "Bapak harus berani. Kita nggak bisa terus-terusan hidup dalam ketakutan ini. Setiap kali ada pesta, selalu ada yang hilang, Bapak. Ini nggak normal." Bapak menghela napas, kemudian menatapku dengan mata yang penuh dengan rasa bersalah. "Kamu tidak mengerti, Lina. Kami sudah mengikatkan darah kami dalam perjanjian ini. Jika kami menghentikannya, kita akan kehilangan lebih dari sekadar kekayaan. Kita akan kehilangan hidup kita. Dan mereka yang mengawasi kita, tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja." Aku merasa dunia seolah runtuh di depanku. Mereka? Siapa mereka? Apa yang akan terjadi jika kami berhenti? Aku mulai merasa bahwa aku harus mencari jalan keluar, meskipun itu berarti aku harus melawan mereka yang lebih kuat dari kami. Tapi saat aku mulai merencanakan langkah selanjutnya, tiba-tiba pintu depan rumah terbuka. Pak Herman masuk, dengan senyuman lebar yang terasa sangat tidak menyenangkan. Aku merasakan getaran ketakutan yang semakin kuat ketika dia melangkah masuk. "Selamat malam, Arman, Lina," sapanya dengan suara yang dalam, seakan-akan dia tahu semuanya. "Sepertinya ada yang sedang tidak tenang di rumah ini, ya?" Aku tahu, Pak Herman bukan hanya sahabat Bapak. Dia adalah bagian dari semuanya. Dan dia tahu apa yang sedang aku rencanakan. Dia adalah bagian dari sistem yang sudah mengikat kami. Aku menatap Pak Herman dengan penuh keteguhan. "Kami ingin keluar, Pak Herman. Kami nggak mau lagi terjebak dalam ini." Dia tersenyum lebar, kemudian berkata, "Kalian tidak bisa keluar, Lina. Sudah terlambat untuk itu. Kalian sudah terikat lebih dalam dari yang kalian pikirkan. Bahkan, saya rasa, kalian sudah hampir membayar harga yang terakhir." Aku merasa keringat dingin mengalir di tengkuku. Ini bukan hanya tentang ritual. Ini tentang hidup dan mati. Dan saat itu juga, aku tahu, aku harus siap menghadapi mereka, meskipun aku nggak tahu bagaimana caranya. Aku menggenggam tangan Bapak yang masih terdiam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika aku ingin mengakhiri semua ini, aku harus melawan Pak Herman dan apapun yang ada di baliknya. Dan aku tahu, keputusan ini bukan keputusan yang bisa aku ambil dengan mudah. Malam itu, rasa takut melingkupi setiap sudut rumah. Setelah percakapan dengan Pak Herman, aku merasa semuanya semakin mendekati puncaknya. Seperti ada sesuatu yang akan meledak. Kegelapan di luar terasa menakutkan, seolah-olah ada yang sedang menunggu untuk menyergap kami. Aku bisa merasakan ada yang bergerak dalam bayang-bayang, sesuatu yang tidak bisa aku lihat, tapi aku tahu hadir di sekitar kami. Aku duduk di ruang tengah,
tak bisa tidur, tubuhku seperti diserang rasa gelisah yang terus menghantui. Sementara itu, bapak dan ibu sibuk di ruang makan, berbicara dengan suara rendah yang sepertinya sengaja disembunyikan. Namun, ada yang tidak beres. Aku bisa merasakan ketegangan yang menguar. Aku tahu, mereka sedang merencanakan sesuatu. Sesuatu yang tidak aku ketahui. Saat aku menatap keluar jendela, aku melihat bayangan yang bergerak cepat melintasi halaman. Aku mengerutkan kening. Rasanya seperti seseorang sedang mengintai kami. Aku mencoba menenangkan diri, tapi perasaan tidak nyaman terus mengusik. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di pintu depan. Aku langsung terlonjak. Aku belum pernah mendengar suara seperti itu sebelumnya. Terlalu keras, terlalu memaksa. Pintu yang terkunci seolah tak mampu menahan apapun yang ada di luar. Suara itu semakin keras, seolah ingin menghancurkan pintu. Aku berdiri dengan hati berdegup kencang, berusaha memastikan apakah aku benar-benar mendengar itu atau hanya imajinasiku. Aku melangkah pelan menuju pintu. Jantungku berdetak semakin cepat seiring aku mendekat. Aku bisa merasakan udara dingin yang menekan dada, mencekam. Begitu aku membuka pintu, yang aku lihat hanya kegelapan malam yang pekat. Tidak ada siapa-siapa. Pintu yang berat itu terbuka lebar, tapi tidak ada satupun sosok di depan sana. Aku merasa aneh. Suara ketukan itu nyata. Aku yakin sekali. Tapi mengapa tak ada siapapun di luar? Tiba-tiba, aku merasa ada angin dingin yang berhembus begitu kencang, seakan ada sesuatu yang mendekat. Aku menoleh ke dalam rumah dan melihat Eko berdiri di ujung koridor dengan wajah pucat. Matanya tampak kosong, seperti kehilangan jiwa. Itu bukan Eko yang biasa aku kenal. Eko berkata dengan suara yang hampir tak terdengar, "Mereka datang, Mbak." Aku terdiam. Jantungku hampir berhenti berdetak. Mereka? Siapa yang datang? Apa yang sedang terjadi? Saat itu, dari balik pintu ruang tamu, terdengar suara bisikan yang semakin keras. Aku tidak tahu apakah itu suara dari dalam kepala atau suara nyata, tapi aku tahu itu bukan hal yang biasa. Bisikan itu terdengar seperti ribuan suara yang berbicara bersamaan, mengatakan kata-kata yang aku tidak bisa mengerti. Aku mundur perlahan, tubuhku gemetar. Aku mencoba melihat lebih jelas, dan itu, aku melihat bayangan hitam besar di ruang tamu, bergerak seolah-olah hidup. Itu bukan manusia. Itu sesuatu yang jauh lebih buruk. Pak Herman muncul tiba-tiba di hadapanku. Wajahnya terbalut senyuman yang menyeramkan, namun matanya tampak kosong dan tak bernyawa. Aku merasa, dia bukan lagi manusia. Dia adalah perantara, dan dia datang untuk mengumpulkan bayaran. "Lina, sudah saatnya," katanya, suaranya berat dan penuh ancaman. "Kalian sudah terlambat untuk lari. Sudah terlalu dalam terjerat. Tak ada jalan kembali. Sekarang aku tahu, Pak Herman bukan hanya sahabat Bapak. Dia adalah bagian dari semuanya. Dan dia datang untuk memastikan segalanya selesai." Aku memutar badan dan berlari ke kamar Eko. Dia duduk di sudut, gemetar. "Mereka datang untuk kita, Mbak. Semua yang terjadi di sini sudah diatur. Kita nggak bisa lari lagi." Aku merasa ingin berteriak. Apa yang bisa kita lakukan? Mereka terlalu kuat. Aku ingin melawan, tapi aku tahu itu akan berbahaya. Aku melihat bapak dan ibu yang kini berdiri di depan kami. Wajah mereka tampak kosong. Bapak terlihat seperti sudah kehilangan harapan. Matanya tidak lagi bercahaya, seolah sudah menyerah pada takdir yang tak bisa dihindari. "Lina, sudah waktunya," kata bapak dengan suara pelan. "Maafkan kami." Aku merasa dunia ini semakin gelap. Aku merasakan jari-jari dingin menggapai tanganku, meremasnya dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Semua yang terjadi di rumah ini, semua yang aku lihat, kini seperti mimpi buruk yang tak bisa aku bangun. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada tempat yang aman. Pak Herman bergerak mendekat. "Kalian sudah lama terikat dengan mereka. Saatnya membayar harga yang harus dibayar." Tiba-tiba, semua lampu di rumah mati.
Kegelapan menyelubungi kami sepenuhnya. Dalam keheningan itu, aku bisa mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat, suara derap kaki yang berat, seakan ada banyak sosok yang datang menghampiri. Aku tahu, malam ini, teror puncak akan terjadi. Ini adalah akhir dari semua yang telah dimulai. Dan aku harus memutuskan, apakah aku akan menyerah atau berjuang meski tahu itu bisa berarti akhir dari segalanya. Kegelapan itu begitu pekat, seakan dunia ini hilang, terkubur dalam malam yang tak berujung. Aku berdiri di tengah-tengah rumah yang dulu aku anggap sebagai tempat aman, tapi sekarang terasa seperti labirin berbahaya. Suara langkah kaki berat semakin mendekat, dan aku bisa merasakan hawa dingin yang membuat tubuhku menggigil. Pak Herman berdiri di depan kami, senyumnya yang mengerikan semakin lebar. Matanya kosong, seolah tak ada lagi manusia di dalamnya, hanya ada kekuatan gelap yang menguasainya. Aku tahu, ini adalah puncak dari semua yang telah terjadi. Tidak ada jalan mundur. Kami sudah terperangkap dalam jaring yang sangat kuat. Lina, Eko, kalian tidak bisa lari, kata Pak Herman, suaranya serak, seolah berbicara dengan kekuatan yang sangat besar. Kalian sudah terikat, sama seperti orang-orang sebelum kalian. Semua yang terjadi di sini adalah bagian dari perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Aku merasakan dadaku berdebar kencang. Ini saatnya. Aku tahu, jika aku tidak melawan, maka kami akan menjadi seperti orang-orang yang hilang. Kami akan menjadi bagian dari mereka yang sudah tidak ada lagi, terperangkap dalam lingkaran tak berujung. Dengan segenap kekuatan, aku melangkah maju, meskipun tubuhku lemah dan tangan gemetar. Aku menatap Pak Herman dengan tatapan penuh tekad. Kami tidak akan ikut denganmu. Kami akan melawan. Eko yang sebelumnya tampak sangat takut, kini bangkit. Matanya yang semula kosong, kini terlihat penuh determinasi. Kami tidak akan jadi tumbalmu, Pak Herman. Kami tidak akan menjadi bagian dari perjanjian ini. Pak Herman tertawa pelan, namun tawa itu terdengar seperti desisan dari kegelapan. Kalian tidak mengerti, bukan? Kalian sudah menjadi bagian dari ini sejak awal. Semua kekayaan ini, semua yang kalian miliki, adalah hasil dari darah yang sudah dibayar. Dan kalian, Lina, adalah bagian terakhir yang harus membayar. Tiba-tiba, suara desiran angin keras terdengar, dan ruangan di sekitar kami terasa bergetar. Aku merasakan hawa yang semakin berat, seperti ada sesuatu yang mendekat. Aku melihat bayangan gelap mulai muncul, bergerak seperti sosok yang tidak bisa dijelaskan. Arwah-arwah yang terperangkap, yang telah menjadi bagian dari kesepakatan gelap ini, datang untuk menuntut harga. Aku menjerit, "Tidak. Kami tidak akan menyerah pada kalian." Tapi suara-suara itu semakin mendalam, semakin mengerikan, dan aku merasa tubuhku seperti dibekukan oleh ketakutan. Semuanya mulai berputar di sekelilingku. Dalam sekejap, bayangan gelap itu merayap mendekat, mengelilingi kami. Pak Herman melangkah maju, tangan terentang, seolah memanggil kekuatan gelap itu untuk datang lebih dekat. Kalian bisa melawan, tapi kalian akan kalah. Ini adalah takdir kalian. Takdir yang sudah ditentukan sejak lama. Aku merasa jantungku hampir berhenti berdetak. Aku tahu, kalau aku tidak segera bertindak, aku dan keluargaku akan menjadi bagian dari kegelapan ini. Aku mencari sesuatu untuk melawan. Mataku melihat sebuah benda di dekat meja, sebuah pisau kecil yang biasa digunakan untuk memotong buah. Aku meraihnya dengan cepat, menggenggamnya erat, dan tanpa berpikir panjang, aku mengarahkannya ke bayangan yang mendekat. Tiba-tiba, sosok gelap itu menghilang, seakan menghindari pisau yang aku ayunkan. Pak Herman terkejut. Kalian masih berani? Kalian tidak tahu apa yang sedang kalian hadapi. Aku tidak peduli. Aku tidak bisa takut lagi. Aku harus melawan, walaupun aku tahu itu bisa berarti aku akan melawan kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa aku tangani. Tapi aku sudah tidak punya pilihan. Dengan keberanian yang tersisa, aku maju lebih dekat, pisau di tangan, siap untuk menyerang apapun yang ada di depan.
Aku tahu, ini adalah pertempuran hidup dan mati, dan satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah dengan melawan habis-habisan. Lina, teriak Eko dari belakang, mencoba memberi semangat. Kita bisa. Kita harus lawan mereka. Pak Herman mundur beberapa langkah, wajahnya berubah dari percaya diri menjadi bingung. Kalian benar-benar ingin mengakhiri semuanya, ya? Kalian tidak tahu konsekuensinya. Tapi aku tidak mendengarkan. Aku hanya bisa berpikir satu hal, aku harus mengakhiri semuanya. Ini adalah saat untuk memilih, dan aku memilih untuk melawan. Semua terasa sepi. Setelah teriakan dan perlawanan yang terjadi, rumah ini kini dipenuhi dengan keheningan yang mengerikan. Pak Herman mundur beberapa langkah, namun bayangan gelap yang mengelilingi kami perlahan-lahan menghilang. Semua itu tidak terasa nyata, seperti mimpi buruk yang hanya sesaat. Aku berdiri dengan tubuh gemetar, mataku terfokus pada Pak Herman yang kini terlihat lebih lemah dari sebelumnya. Wajahnya yang tadi penuh dengan keyakinan kini mulai memucat. Sesuatu telah berubah, dan aku bisa merasakannya. Kalian pikir kalian menang? Suaranya terputus-putus, namun masih ada keangkuhan di sana. Kalian pikir ini bisa berakhir begitu saja? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Semua yang terjadi tadi sepertinya hanya sebuah ilusi, sebuah perangkap yang dirancang untuk membuatku takut. Aku menatap Pak Herman, masih memegang pisau yang kini terasa begitu berat di tangan. Aku ingin yakin, ini benar-benar selesai. Tapi ada rasa was-was yang menggelayuti pikiranku. Apa yang sebenarnya terjadi? Bapak dan Ibu berdiri di belakangku. Wajah mereka pucat, seolah-olah mereka baru saja terbangun dari tidur panjang yang mencekam. Bapak yang dulu tampak begitu kuat, kini terkulai lemah. Aku melihat ke dalam matanya, seperti ada penyesalan yang tak terucapkan. Ibu juga tampak bingung, seakan mencari-cari alasan untuk memahami semuanya. Tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari bibir mereka. Hanya ada kekosongan. Pak Herman tertawa kecil, tawa yang tidak mengandung kebahagiaan. Lina, Eko, kalian baru saja mematahkan salah satu bagian dari perjanjian. Tapi perjanjian ini lebih kuat dari yang kalian pikirkan. Tidak ada yang benar-benar bisa keluar. Aku mengerutkan kening. Apa maksudmu? Ini sudah selesai, Pak Herman. Kami tidak akan menjadi bagian dari ini lagi. Namun, Pak Herman hanya menggelengkan kepala. Ini baru permulaan. Kamu merasa aman sekarang, tapi kalian hanya melawan sebagian dari kegelapan. Kalian belum tahu apa yang akan datang. Aku merasa dunia ini kembali berputar. Apa yang dia katakan? Aku menatap Eko, yang wajahnya juga penuh kebingungan. Kami berdua mencoba mencari jawaban dalam kebisuan itu, tetapi tidak ada yang bisa kami pahami. Rumah ini terasa semakin tidak nyata, semakin jauh dari kenyataan. Pak Herman mengangkat tangan, dan tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar. Seluruh rumah bergetar. Listrik menyala kembali, tetapi bukan cahaya yang datang. Itu adalah bayangan hitam yang bergerak cepat di dinding, memancar dari segala arah. Aku terperangkap dalam ruang yang semakin mengecil. Kami kembali terpojok, meskipun sepertinya kami telah berhasil melawan tadi. Tidak ada jalan keluar dari sini, Lina. Kalian semua sudah ada di dalamnya. Kalian bisa melawan, tapi kalian tetap akan kembali. Pak Herman bergerak perlahan mendekat, setiap langkahnya terasa lebih berat, lebih penuh ancaman. Namun, saat itu, tiba-tiba sesuatu berubah. Dari luar rumah terdengar suara hiruk-pikuk, suara ramai yang memecah ketegangan. Aku mendengar suara mobil dan banyak orang. Seolah-olah ada yang datang, mungkin polisi, atau siapapun yang bisa menolong. Tetapi Pak Herman hanya tersenyum sinis. Jangan berharap ada yang datang untuk menyelamatkanmu, Lina. Mereka semua akan tetap menjadi bagian dari permainan ini. Tidak ada yang bisa menghentikan perjanjian ini. Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam kesadaranku. Aku sadar bahwa meskipun kami berusaha sekeras apapun, dunia ini, takdir kami,
sudah terikat dalam sebuah lingkaran yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Aku ingin berteriak, namun suaraku tercekat. Aku sudah tahu jawabannya, meskipun aku tidak siap untuk menerima kenyataan itu. Pak Herman mengarahkannya padaku, dengan senyum yang makin lebar. Jangan khawatir, Lina. Semua ini akan berakhir dengan damai. Semuanya akan kembali normal, untuk sementara. Aku terdiam. Apa yang sebenarnya dia maksud? Aku bisa merasakan, ada yang tak beres. Aku hanya bisa berpikir, kalau ini memang tidak akan berakhir, maka aku harus siap dengan apapun yang akan datang. Tapi kali ini, aku tahu, pertempuran ini belum selesai. Semuanya terasa semakin tidak jelas. Di tengah ketegangan yang semakin memuncak, aku merasa dunia ini begitu rapuh, seperti sebuah ilusi yang siap runtuh. Pak Herman masih tersenyum, dan senyumnya itu mengandung sesuatu yang menakutkan. Sementara itu, bayangan gelap yang mengelilingi kami seolah semakin mendekat, menekan, seperti ingin menelan seluruh kehidupan kami. Aku menggenggam pisau yang masih ada di tanganku, merasa tak berdaya. Semua usaha melawan sepertinya sia-sia. Kata-kata Pak Herman terus terngiang di kepala, kalian tidak bisa melawan, ini takdir kalian. Aku menatap Eko, yang berdiri di sampingku. Wajahnya tampak bingung dan khawatir. Kami berdua jelas merasa terperangkap. Pak Herman benar, kami sudah terlalu dalam terjerat dalam permainan ini. Tidak ada jalan keluar, tidak ada cara untuk mengakhiri semuanya. Tapi kemudian, di tengah keputusasaan itu, suara mobil yang semakin mendekat terdengar semakin jelas. Kami mendengar suara ramai, langkah-langkah kaki, dan suara-suara orang yang sedang berbicara di luar rumah. Seperti ada banyak orang yang datang. Aku merasa seberkas harapan muncul, meskipun aku tahu itu hanya sekadar pengalih perhatian. Pak Herman tampaknya tidak terganggu. Dia tetap berdiri di tempatnya, senyumnya tak hilang. Namun, ketika aku menatap lebih dekat, aku melihat sesuatu yang tak biasa, sesuatu yang benar-benar mengerikan. Mata Pak Herman mulai memudar. Senyumnya perlahan menghilang, berubah menjadi ekspresi kosong. Tubuhnya mulai bergetar, dan aku bisa melihat darah mengalir dari pori-porinya. Bukan hanya darah manusia, ini adalah darah yang hitam pekat, seperti darah dari makhluk lain. Apa yang terjadi? Aku terkejut, hampir tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Pak Herman terhuyung, wajahnya seakan hancur. Dia menatapku dengan mata yang penuh ketakutan. Kalian tidak mengerti, suara Pak Herman serak. Aku bukan yang kalian pikirkan. Aku hanya alat. Semua ini bukan aku yang mengendalikannya. Saat itu, aku merasa tubuhku lemas. Apa yang sedang terjadi? Selama ini aku mengira bahwa Pak Herman adalah sosok yang mengendalikan semuanya, yang memanipulasi keluarga kami untuk terjerat dalam pesugihan darah ini. Tapi ternyata, dia juga hanya sebuah alat dalam permainan yang lebih besar. Dan tiba-tiba, semua yang terjadi di rumah ini mulai terasa seperti sebuah mimpi buruk yang terungkap. Aku menatap Eko, matanya penuh kebingungan dan rasa takut. Tapi saat aku menoleh ke belakang, aku melihat sosok yang tak terduga, bapak dan ibu berdiri dengan ekspresi yang sama sekali berbeda. Wajah mereka tidak lagi terlihat kosong, mereka tidak tampak ketakutan seperti sebelumnya. Ibu, bapak, suaraku bergetar. Ibu tersenyum, namun kali ini senyum itu bukan senyum yang aku kenal. Lina, kami sudah menunggu waktu ini, jawab ibu dengan suara yang aneh. Semua yang terjadi, semua yang kami jalani, adalah bagian dari rencana besar. Aku terdiam. Eko yang berada di sampingku hanya bisa memandang bingung. Apa maksud ibu? Tanyanya, suaranya tercekat. Bapak mengangguk pelan. Kami bukan korban, Lina. Kami adalah bagian dari permainan ini sejak awal. Aku terpaku. Tiba-tiba, semuanya menjadi sangat jelas. Ibu dan bapak, selama ini mereka tidak pernah terperangkap, mereka adalah pengendali dari semuanya. Selama ini, aku dan Eko hanya menjadi pion dalam permainan mereka. Mereka adalah bagian dari kekuatan gelap ini,
bagian dari lingkaran yang sudah ada jauh sebelum kami lahir. Pak Herman akhirnya jatuh ke tanah, tubuhnya hancur, seperti tersedot oleh kekuatan yang lebih besar. Namun yang lebih mengejutkan, suara dari luar, suara orang-orang yang datang, ternyata bukan datang untuk menolong kami. Mereka adalah bagian dari ritual itu. Mereka adalah tumbal baru yang disiapkan untuk pengorbanan berikutnya. Semuanya runtuh begitu saja. Kami bukan lagi korban yang terperangkap, tapi kami adalah bagian dari sebuah lingkaran tak terputus yang diwariskan turun-temurun. Aku menatap Eko, dan dia hanya bisa menatapku dengan wajah yang penuh kesedihan. Dalam sekejap, aku sadar bahwa kami tidak bisa melarikan diri. Tak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Ibu dan bapak tidak lagi menjadi orang tua yang aku kenal. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang sudah ada jauh sebelum kami mengerti apa-apa. Dan di akhir semua ini, aku menyadari satu hal yang mengejutkan. Kami telah menjadi bagian dari kegelapan yang tidak bisa dihentikan. Tamat.